9 dari Kota Tanjung Balai akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Praktik Coach. Perkenalkan, saya Suherlinda SPD dari Sekolah SDIT Darul Fikri Tanjung Balai. Saya berperan sebagai supervisor. Yang samping saya Mutia Resti SPD dari SD Negeri 132410 Kota Tanjung Balai. Saya berperan sebagai coach. Samping saya, dan saya Florinda Amelia Gustawini dari SD Negeri 132411 dari Kota Tanjung Balai berperan sebagai coach. baik. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mutia. Bu Linda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Bu Linda gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik-baik saja kabarnya. Bagaimana Bu perkembangan di sekolah? Adakah sudah ada kemajuan apa belum? Alhamdulillah Bu, selama saya melakukan budaya positif di sekolah menjadi membaik. Begitu juga di kelas, dengan ada keyakinan kelas, murid-murid lebih tertib dalam pembelajaran. Kalau hari ini sendiri Bu, sekolah saya sedang sibuk nih kegiatan Hari Guru, menyambut Hari Guru Nasional esok hari. Jadi ada berbagai perlombaan yang diselenggarakan di sekolah dan puncaknya itu esok. Murid-murid baris baru penampilan kreasi lah yang menyenangkan bagi murid-murid. Iya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan besok ini pasti kita lagi meriah ya kan, mengadakan apa hari ulang tahun guru gitu. Jadi hari ini banyak yang sibuk, yang lomba, kemudian menyiapkan upacara untuk besok gitu. Jadi memang semua ini lagi sibuk gitu ya, semua sekolah. Iya. Jadi begini Bu, Bu Mutia, hari ini Bu Mutia kan akan melakukan coaching. Jadi sebelum melakukan coaching nanti ada sedikit yang saya tanyakan ke Bu Mutia gitu. Jadi bagaimana kira-kira Bu Mutia? Iya sih Bu. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, untuk proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching gitu. Jadi seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Mutia sampaikan gitu. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut gitu, apakah nanti coaching bisa memberikan jawaban yang bisa menemukan jawabannya sendiri. Kemudian jangan lupa nanti Bu Mutia juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching gitu. Nah, proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya ke Bu Mutia. Boleh ya Bu Mutia ya? Boleh Bu, silakan Bu. Iya, oke, baik Bu. Jadi yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Mutia kembangkan Bu? Kalau dari proses coaching nanti antara saya dan coach saya ingin mengembangkan kompetensi, ada 3 ya Bu. Yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan ataupun menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh gitu. Jadi baik Bu Mutia. Jadi itu ya kan kompetensi yang Ibu Mutia kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan, itu yang mana ya Bu Mutia? Di antara yang 3 itu, ada yang ingin saya kembangkan sebenarnya, tapi hanya 2 sih. Ya,
kan. Yang pertama yaitu eh, mendengarkan secara aktif, Bu. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu. Ya baik. Jadi itu kompetensi yang ingin dikembangkan gitu kan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Mutia itu seperti apa? Nah, kalau berbicara terkait indikator yang ingin saya capai itu adalah kunci saya nantinya ya dapat menemukan solusinya dari ya, dia sendiri gitu ya kan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi saya hanya menggali ataupun mendorong dia untuk menemukan solusi tadi karena setiap diri coach tentunya ada potensi tersebut. Baik sekali Bu. Jadi nanti indikator ketercapaian coach itu dapat menemukan solusi dan permasalahan-permasalahannya. Begitu ya kan Bu Mutia? Ya, jadi terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu. Untuk selanjutnya nanti Bu Mutia melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan setelah proses coaching nanti selesai nanti kita berbincang-bincang kembali Bu Mutia. Oke, siap Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Mutia. Sama-sama Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Flora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutia. Bagaimana kabar Bu Flora hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Alhamdulillah Bu Flora. Sepertinya Bu Flora, kan kita sudah janjian ya. Ada sesuatu yang mau Ibu sampaikan ya Bu Flora? Wah, betul sekali Bu Mutia. Ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Baik Bu Flora, kita ada waktu sekitar 20 menit nih untuk menceritakan permasalahan yang tadi Ibu Flora katakan. Kira-kira permasalahan apa itu Bu Flora? Begini loh Bu Mutia. Saya merasa di sekolah saya penerapan budaya positif itu tidak berjalan secara optimal Bu Mutia. Jadi seperti itu ya Bu Flora. Padahal budaya positif itu kan sudah diterapkan ya. Tapi Bu Flora melihat kurang maksimal ya dijalankan oleh warga sekolah gitu ya. Nah, kira-kira mengapa nih Bu Flora merasa jika budaya positif di sekolah tersebut kurang maksimal dalam penerapannya Bu? Saya lihat dalam keseharian di sekolah ada beberapa anak padahal itu sudah disusun jadwal piketnya, sudah ditempel di kelas, tetapi ada juga sebagian anak yang tidak melaksanakan piket, alasannya orang tuanya sudah menjemput dan lain sebagainya. Selain itu ada juga masalah lain yaitu tentang membuang sampah. Padahal di kelas sudah dibuat poster tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Tapi toh kenyataannya masih juga anak-anak itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Begitu loh Bu Mutia. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi Bu Flora nih merasa ya kan hal tersebut ya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penerapan disiplin positif ataupun budaya positif di sekolah Ibu sendiri ya kan. Nah, jadi Ibu sudah belum mencari tahu apa penyebab masih ada nih siswa-siswa atau murid-murid yang tidak bertanggung jawab dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Sebetulnya Ibu Mutia, saya sudah berusaha untuk mencari tahu permasalahan ini dan saya pun sudah berkoordinasi dengan dalam hal ini guru BK. Kebetulan di sekolah kami guru BK itu ditugaskan kepada ibu agama karena kan Mutia juga tahu kita di SD tidak punya guru BK. Nah, dari yang saya konfirmasikan, koordinasikan dengan ibu agama, ternyata siswa-siswa tersebut kurang menyadari arti dari budaya positif itu sendiri dan mungkin kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah itu sendiri. Begitu Bu Mutia. Iya, begitu ya Bu. Nah, kalau Bu Flora sendiri sudah tahu permasalahannya, ya kan?
banyaknya tindakan yang kurang memperhatikan budaya positif di sekolah Bu Flora. Jadi apa nih kira-kira rencana yang akan Bu Flora lakukan agar permasalahan yang terjadi ini gitu ya bisa terselesaikan? Saya sudah menyusun rencana ataupun planning untuk yang akan di masa yang akan datang, yaitu dengan berkoordinasi lagi dengan wakil kepala sekolah. Dalam hal ini saya harapkan bagian kesiswaan bertindak sebagai seksi 7K. Nah, beliau-beliau inilah yang akan mensosialisasikan budaya positif ini ke guru-guru yang lain. Berarti di dalam sekolah itu kita membentuk suatu tim, maka tim inilah yang bertugas untuk mensosialisasikannya ke guru-guru yang lain, sehingga budaya positif itu bagi guru yang sudah mengetahui akan pentingnya budaya positif menyebarkan kembali kepada masyarakat sekolah, dalam hal ini siswa. Wah, bagus sekali rencana dan ide Ibu. Nah, jadi rencananya nih, Bu, Ibu kan tadi sudah mengungkapkan apa saja rencana yang akan Ibu lakukan, ya kan, untuk diterapkan di sekolah. Nah, jadi kapan tuh Bu kira-kira waktunya? Karena ini hal baik, sebaiknya hal baik ini kan segera dilaksanakan, karena hal baik jika ditunda-tunda mungkin hasilnya kurang memuaskan. Jadi alangkah baiknya hal baik ini segera kita laksanakan, dan saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Linda. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program terkait dengan cara memaksimalkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya program ini menjadi program yang rutin dan kontinuitas, sehingga budaya positif itu benar-benar menjadi jiwa dari sekolah itu sendiri. Begitu Bu Mutia. Nah, bagus sekali Bu Flora apa yang telah Ibu ungkapkan tadi. Nah, baik Flora, saya harap mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu buat tadi, ya kan, dan akan secepatnya nih Ibu laksanakan ya bersama kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Semoga dapat terrealisasi sesuai yang diinginkan ataupun yang diharapkan. Nah, dari rencana yang telah Bu Flora ungkapkan tadi, ya kan, kira-kira komitmen apa nih yang Bu Flora harapkan? Komitmen yang Bu Mutia. Komitmen yang saya harapkan dari rekan-rekan guru, supaya program yang sudah kita rancang bersama, sudah kita susun bersama, hendaknya jangan hanya sebagai wacana saja, tetapi kedepannya betul-betul diterapkan dengan penuh kesadaran, sehingga budaya positif itu sendiri sudah menjadi ciri khas bagi sekolah kita. Begitu Bu Mutia. Ya, bagus sekali Bu Flora. Nah, mengingat waktu kita tadi sudah sampai ya Bu, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi sebelumnya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu Flora dapatkan? Saya merasa lega sekali Bu Mutia. Saya sudah mendapat pencerahan dari Bu Mutia. Jadi unek-unek saya, permasalahan saya mulai merasa tercerahkan. Ternyata masalah ini jika kita bicarakan, maka akan mencari solusi dari permasalahan yang akan kita hadapi di sekolah. Begitu Bu Mutia. Makasih banyak ya Bu Mutia ya. Iya Bu, Masya Allah. Ya mungkin itu tadi ya, karena kita saling terbuka ya satu sama lain, ya akhirnya Bu Flora sendiri nih yang menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Flora hadapi. Ya tadi harapannya semoga rencana-rencana yang sudah Bu Flora buat tadi bisa tercapai sesuai dengan harapan. Terutama adanya kolaborasi ya kan antara kita ya, antara Bu Flora sendiri dengan rekan sejawat itu memang sangat mendukung keberhasilan agar tadi murid-murid semakin sadar, tidak hanya murid ya tapi memang warga sekolah secara keseluruhan sadar akan penerapan budaya positif ya kan. Yang penting dari segalanya itu yaitu berkelanjutan ya Bu, continue dan konsisten ya, ini yang kita harapkan bersama. Ya mungkin sudah selesai ya Bu perbincangan kita hari ini.
insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Ya, siap Bu Mutia, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bu Tia untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Ya Bu, sama-sama. Ya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mutia, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah, proses coaching yang setelah saya lakukan bersama coach saya berjalan dengan baik Bu. Ya. Alhamdulillah ya kan Bu Mutia. Jadi baiklah Bu Mutia, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Mutia. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Mutia lakukan, terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana ya Ibu? Nah begini Bu, jadi yang sudah saya lakukan tadi bersama coach saya sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan alur tirta. Kan yang pertama saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan kemudian menanyakan tanggung jawab coach terhadap aksi ataupun rencana aksi yang ingin dilakukan olehnya. Kemudian saya juga sudah berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi coach sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya Bu. Jadi, nah luar biasa sekali ya Bu Mutia. Jadi baik Bu Mutia, kita tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi Bu Mutia saya amati gitu, sudah melakukan coaching, di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching, gitu ya kan Bu Mutia? Benar Bu. Tadi saya juga mendengar percakapan Bu Mutia dengan coaching. Bu Mutia tadi sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Mutia ada present atau kesadaran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Bu Mutia sudah mendengarkan aktif dan aktif saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan Bu Mutia itu pertanyaan yang sudah berbobot. Begitu Bu Mutia. Terima kasih Bu Linda. Iya Bu, jadi tadi dari pengamatan saya gitu ya, saya sudah melihatnya luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Bu Mutia dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan ke depannya Bu Mutia semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Nah, untuk kedepannya Bu Mutia, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Ibu Mutia kembangkan? Nah, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya kedepannya ingin lebih mendalami ataupun memahami alur tirta, ya, supaya coaching yang saya lakukan kedepannya berjalan lebih baik lagi. Ya Bu, semoga semakin dalam proses coachingnya itu semakin baik nanti ke depannya. Baiklah Bu Mutia, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus melalui alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Demikian ya Bu Mutia. Baik Bu Linda, terima kasih Bu Linda. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek percakapan kucing kami hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru